Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai metode CPM dan PERT pada mata kuliah Network Planning. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu metode dalam Network Planning. Di sini ada CPM dan PERT, yang mana dua metode ini akan saya bahas pada kesempatan kali ini, sedangkan metode yang Gantt chart sudah saya bahas pada pertemuan yang kemarin. Yang pertama di sini ada critical path method atau sering kita singkat menjadi CPM atau dalam bahasa Indonesianya itu metode jalur kritis. Metode ini diperkenalkan oleh J.E. Kelly dari Remington Rand dan M.R. Walker dari DuPont pada tahun 1957. Nah, sedangkan yang kedua, metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Metode ini dikembangkan oleh US Navy pada tahun 1958. Jadi, kedua metode ini mempunyai kemiripan yang sangat besar, yaitu sama-sama memvisualisasikan proyek dalam bentuk diagram jaringan kerja atau network diagram. Jadi, dalam artian, kedua metode ini mempunyai sangat besar dalam kemiripannya, seperti itu. Nah, kemudian manfaat PERT dan CPM. Di sini yang pertama, untuk mengetahui ketergantungan dan keterhubungan tiap pekerjaan dalam suatu proyek. Yang kedua, memudahkan identifikasi tingkat prioritas pekerjaan. Yang ketiga, dapat mengetahui implikasi dan waktu jika terjadi keterlambatan suatu pekerjaan. Yang keempat, dapat mengetahui kemungkinan untuk mencari jalur alternatif lain yang lebih baik untuk kelancaran sebuah proyek. Yang kelima, dapat mengetahui kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan. Nah, yang terakhir, dapat mengetahui batas waktu penyelesaian sebuah proyek. Nah, sebentar lagi akan saya jelaskan bagaimana gambarannya. Setelah itu, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari PERT dan CPM ini yaitu yang pertama, kelebihannya merepresentasikan relasi antar aktivitas. Yang kedua, sesuai untuk proyek besar. Nah, sedangkan metode Gantt chart yang kemarin saya bahas itu tidak sesuai untuk proyek yang sangat besar. Jadi, Gantt chart dibutuhkan untuk proyek yang kecil. Kemudian, kelebihan yang ketiga lebih efisien daripada yang Gantt chart. Sedangkan kekurangannya itu yaitu sulit dalam pengembangan dan pengelolaan. Jadi dalam pengembangannya itu sangat sulit. Jika orang awam pasti akan kesulitan. Sedangkan kalau kita menggunakan metode Gantt chart akan sangat mudah untuk menggambarkan diagramnya seperti itu. Nah, ternyata PERT dan CPM ini memiliki yang namanya notasi. Di sini ada beberapa notasi, ada dua notasi. Panah merepresentasikan kegiatan. Sedangkan simpul merepresentasikan kejadian. Jadi jika ada simbol atau notasi seperti ini, maka ini disebut kejadian, sedangkan jika ada panah seperti ini, maka disebut kegiatan. Seperti itu. Setelah itu, nah, dapat dilihat di sini, jika bentuknya seperti ini, maka ini disebut kejadian, sedangkan jika ada anak panah seperti ini, ada panah, maka disebut kegiatan. Berarti A, B, C, D, E ini disebut kegiatan, sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5 disebut kejadian. Nah, selanjutnya ada aturan dasar dalam diagram PERT dan CPM ini. Yang pertama, setiap kegiatan hanya boleh direpresentasikan oleh satu panah saja. Kemudian, tidak boleh terdapat dua kegiatan dari satu kejadian yang menunjuk ke kejadian yang lain yang sama. Jadi maksudnya dalam satu kejadian, ini kan kejadian, tidak boleh ada dua kegiatan yang menuju pada kejadian yang sama. Di sini kita lihat ada satu kejadian, kejadian satu, kejadian dua. Nah, kejadian satu ini memiliki dua kegiatan yang menunjuk ke kegiatan dua. Tidak boleh seperti ini. Dilarang dalam PERT dan CPM. Kemudian ada namanya kegiatan dummy. Terkadang dua kegiatan dari satu kejadian yang menuju ke satu kejadian dapat terjadi pada diagram PERT. Nah, agar tidak menyalahi aturan,
diperlukan kegiatan dummy. Jadi ini solusinya. Kegiatan dummy ini untuk menggambarkan dua kegiatan dari satu kejadian. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini ada kejadian satu. Nah, kemudian kejadian satu memiliki dua kegiatan, yaitu kegiatan A dan B, yang mana biasanya kegiatan satu ini menuju ke ketiga semua. Jika ini langsung menuju ke ketiga, kegiatan A langsung menuju ke tiga. Jika misalkan seperti ini, jika tiga gini A, nah ini tidak boleh dilarang. Jadi harus menggunakan dummy. Harus ke kejadian dua terlebih dahulu, setelah itu di dummy langsung menuju ke kejadian 3 seperti itu. Ini untuk mengatasi yang tadi ini, mengatasi yang ini. Ini kan tidak boleh, maka dilakukan yang namanya dummy seperti ini. Saya lanjutkan. Ada situasi diagram jaringan. Misalkan ada kondisi seperti ini. A harus selesai sebelum B atau C bisa dimulai. Maksudnya gambarnya seperti ini. A, B dan C ini akan dimulai, kegiatan B dan C akan dimulai jika kegiatan A sudah selesai, maka akan dimulai kegiatan B dan C. Kemudian di sini A dan B harus selesai terlebih dahulu, kemudian C akan bisa dimulai. Nah, ini. Yang ini A dan B harus selesai sebelum C bisa dimulai. Nah, jadi C ini akan dimulai setelah A dan B selesai. Maka didami antara A ini menuju ke B didami agar C ini dapat dimulai seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat PERT dan CPM. Yang pertama, diidentifikasi terlebih dahulu kegiatan dan kejadiannya. Jangan lupa kegiatan itu arah panah, sedangkan kejadian itu lingkaran. Yang kedua, menetapkan urutan kegiatan. Yang ketiga, membuat diagram jaringan. Kemudian yang keempat, estimasi waktunya untuk setiap kegiatan. Yang kelima, menspesifikasikan jalur kritisnya. Dan yang keenam, mengupdate diagram sesuai dari kemajuan proyek. Nah, sekarang kita akan menggambarkan. Nah, kemarin kita bahas tentang Gantt. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini. Nah, ternyata jika kita mentransformasikan diagram Gantt ke PERT atau CPM ini bisa. Kita lihat di sini bahwa kegiatan A memiliki estimasi waktu selama 4, anggap 4 hari misalkan. Kemudian yang B memiliki estimasi waktu sebesar 2, ini 4, ini 2, kemudian yang C ini sebesar 4. Kegiatan B 4. Ini berasal dari ini ya. 2 ke 6, berarti 6 kurangi 2 berarti 4. Setelah itu yang E ini sebesar 6. Karena satu garis ini isinya 2, berarti kalau 2 garis berarti 4, seperti itu. Berarti 4, 2, 4, 4, 6. Nah, kita akan transformasikan ke PERT atau CPM. Nah, ini yang tadi. Ini isinya 4, yang B2 ini 4, 4, kemudian ini 6. Nah, sekarang kegiatan A itu ada 4. Berarti kita buat kejadian terlebih dahulu, ada kejadian 1, kemudian di kejadian 1 ada kegiatan A. Ini kegiatan A yang lamanya 4. Nah, setelah itu di kejadian 1 juga ada B. Kan ini A dan B sama-sama mulainya. Ini bareng. Berarti B 2. Nah, kegiatan B 2 estimasi waktunya. Setelah itu, setelah A itu siapa setelah A? Ada kegiatan C. Setelah A ada kegiatan C. Lama waktunya 4. Sudah benar. Nah, kita lihat yang kegiatan B. Kegiatan B berarti setelah kegiatan B. Nah, kegiatan B setelah kegiatan B. B berapa? 4. Nah, sudah benar. Nah, kemudian kita cek di sini. Kegiatan E dimulai setelah kegiatan C. Maka otomatis di sini kegiatan E ini dimulai setelah kegiatan C. Nah, ini sudah benar. Seperti ini gambarnya. Jadi kejadian ini ditulis terakhir kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Yang penting kegiatan ditulis terlebih dahulu dengan membaca diagram ini. Setelah itu,
Tadi kan sudah dicek, berarti ada kita kalau membuat PERT berarti kan menghitung jalur kritisnya. Dihitung. Jalur yang pertama, 1, 2, 3, 5. Nah, berarti kita melewati kegiatan A, kegiatan C, dan kegiatan E. Jalur yang kedua, kita melewati kegiatan B, kegiatan D, dan kegiatan E. Jika kegiatan A, C, E dijumlah jadi berapa? A, C, E berarti 4 plus 4 plus 6 berarti 14. Sedangkan jika kegiatan B, D, E dijumlah berarti menjadi 2 plus 4 plus 6 berarti 12. Jika kita mencari jalur kritis, berarti kita mencari jalur yang terpanjang. Berarti yang jalur kritisnya adalah yang ACE, seperti itu. Sudah paham sampai sini? Nah, akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada kasus terbaru. Diketahui kegiatan A dan B merupakan kegiatan pertama dan dilakukan serentak. Berarti kita gambarkan seperti ini. Kegiatan A dan B dilakukan bersama-sama serentak. Berarti kan sama-sama dari awal. Nah, kemudian kegiatan A mendahului kegiatan C. Berarti setelah kegiatan A ada yang namanya kegiatan C. Setelah kegiatan A ada namanya kegiatan C. Nah, seperti ini. Setelah itu, kegiatan B mendahului kegiatan C dan D. Kegiatan B mendahului kegiatan C dan D. Kita lihat di sini, kegiatan B mendahului C dan D. Padahal kegiatan B itu mendahului D saja. Nah, caranya bagaimana? Kok bisa C juga mendahului kegiatan B? Maka ada yang namanya dummy yang saya tadi bilang. Berarti di dummy otomatis jalurnya menjadi BDC seperti ini. Berarti otomatis B ini mendahului kegiatan C seperti itu. Maka di sini sudah benar. Kegiatan B mendahului C dan D sudah. Yang terakhir, kegiatan C dan D mendahului kegiatan E. Nah, kegiatan C dan D mendahului kegiatan E sudah benar. Nah, tinggal ditulis kejadiannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu. Sudah paham sampai sini? Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di Google Classroom atau di komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari karena ini akan masuk di UTS-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.